banyak kenal sama anak BM. Terus dari apa tuh namanya bang? Pintu kereta, Bukan, peron, pagar. Dari pagar dibilang, "Oi, jangan, itu Noni." Gitu. Pas saya dengar nama saya dipanggil, lo nengok. jangan itu Noni, jangan gitu. Saya nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Saya nengok ke belakang, ini udah gini, ya Allah lu Nan, langsung dia yang mundur, saya balik. Kalau kagak diteriakin bang, saya udah kagak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua, Bonser Channel. Dan kali ini kebetulan habis ngurusin kerjaan, gua mampir ke salah satu narasumber Sri Kandi kita dari Bonser 2 by request penonton, alumni Bonser 2 2001, basis Bekasi. Pengen tahu dia punya cerita apa di Bonser Channel? Langsung aja kita suruh kenalan. Kenalin diri non. Tadi kenalnya gimana? Kenalin nama lu siapa gitu. Kenalin penonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Bu Noni. Ya, dari Bonser 2 Bekasi ya, Bang. Alumni Alumni tahun 2001. 2001. Ya, nah kisah berikut ini Noni, ibu guru Noni sekarang. Alumni 2001, basis Bekasi 9A, Kreasor Bekasi. Punya cerita apa? Kita kulik lebih dalam. Sekarang Gak punya cerita apa-apa. salaman dulu kita. Kegiatannya apa sekarang? Kegiatannya ngajar aja, tapi sekarang karena lagi pandemik, terus belajarnya juga daring, jadi sekarang ada usaha kecil-kecilan, Bang. Kuliner sama ada bibit lele juga punya my husband. Oh, pengepul ya. Kalau kuliner apa? Soto. Bukan. Apaan? Ada nasi uduk Betawi. Terus? Kalau malam nasi uduk Betawi, terus ada juga usaha keluarga juga, bakmi Jawa. Itu bukannya malam doang. Malam. Yang dagang siapa? Yang dagang ada yang dagang. Ada yang dagangin. Nanti kita taruh di deskripsi yang rumahnya wilayah Cibitung, Tambun, Cikarang, mampir ke kedai apa namanya? Nasi uduk sedap malam. Nasi uduk sedap malam. Ada jengkolnya gak? Ada. Ya, biar ngerasain dah. Itu favorit. Jadi. Favorit, menu favorit. Walaupun Pakai saya GoFood gak? Belum. Ada GrabFood. GrabFood. Nanti kita taruh di deskripsi usahanya Noni. Nanti perlu kita kulik habis di Bonser Entrepreneur, salah satu pengusaha kuliner teman kita ini. Tapi kita sekarang kita pengen tahu cerita dia masih sekolah. Berarti sekitar 20 tahunnya lalu. Masih ingat Ton ya? Waktu masih muda. Masih kurus. Masih kurus, sekarang udah melar. Dulu ceritanya gimana Noni milih Bonser nih? Kenapa milih Bonser? Saya sekolah di Bonser tuh nggak ada cita-cita sama sekali, saya nggak ada keinginan buat masuk Bonser. Jadi ceritanya Bang, saya lulus SMP, terus saya mau sekolah di SMA 31. Hutan Kayu Panis. Ya, setelah itu datanglah ke SMA 31. Ternyata karena saya dari Kabupaten Bekasi, berbeda. Oh, SMP-nya emang Bekasi di Cibitung. Cibitung. SMP 1 Saci.
SMP 2 Cibitung. Oh, 2 Cibitung. Tadi ada anak saya. Nggak apa-apa. Terus Noni sekarang punya anak berapa? 6 ya? 6. Anaknya 6. Luar biasa kan. Banyak anak banyak rezeki. Amin. Akhirnya nggak diterima SMA 31. Iya, bukan karena nemnya cukup, cuma harus ada pindah rayon gitu bang. Nah untuk mengurus pindah rayon waktu itu waktunya udah nggak sempet, mepet. Akhirnya mau balik sekolah di Bekasi juga waktunya udah mepet. Di 31 juga udah nggak bisa. Akhirnya ada karena rumah nenek kan di sana juga. Di mana? Pisangan ya? Pisangan lama. Katanya udah masuk Bonser aja gitu bang. Akhirnya ya sudah terpaksa masuk Bonser daripada saya nggak sekolah. Dan terpaksa masuk Bonser 2 karena dekat rumah nenek. Karena nyebrang aja udah sampai bang. Jadi klarifikasi, gua sama Noni saudara, kakeknya Noni sama abang ipar gua kakak adek. Jadi begitu saudaranya, sama-sama orang Pisangan. Jadi ini om saya. Jadi karena dekat Pisangan milih Bonser. Karena udah nggak ada sekolah lagi. Tapi tinggal di Cibitung. Tinggal di Cibitung. Oh, berarti karena mepet terpaksa nyari yang dekat di Bonser. Karena waktu itu juga saya ikut marching band ya bang ya di Becukai. Ikut marching band di Becukai, jadi biar habis sekolah saya bisa latihan. Setelah latihan baru pulang ke Cibitung. Berarti PP ke Cibitung. Kalau mau nginep aja di sana. Kalau mau nginep aja. Capek gitu ya. Terus kesan apa pertama nih masuk Bonser? Kan cita-citanya nggak masuk STM nih. Noni gue kenal dari kecil kan tomboy nih. Berarti pas sebenarnya kan masuk STM kan. Nah, begitu masuk Bonser kesan pertamanya apa nih? Kan bukan pilihan lo. Bukan. Ya kesannya secara global apa bagaimana nih Pak? Pas penataran. Pas penataran dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Terus? Kan karena saya perempuan ya bang ya. Jadi satu angkatan tuh pas lagi saya tuh ada 2 orang tadinya. Cewek ada 2 orang, cuman yang satunya. Si Angke bukan? Oh, Angke kakak kelas. Itu kakak kelas saya. Ada 1 orang Nui kalau nggak salah namanya ya, anak kebun nanas. Terus dia udahan, jadi satu angkatan tuh tinggal saya doang sendiri. Cewek sendiri satu angkatan? Satu angkatan sendiri. Terus? Terus jadi kesannya pas lagi penataran, dan namanya saya perempuan sendiri, jadinya ya udah Nani belakang aja. Udah kayak ratu lah ya. Bagian bawain barang aja bang. Jadi saya dulu itu bisa banget tuh naro BR tuh di celana, ya kan? Bisa. Kok tiba-tiba lo suruh bawa BR mana Bekasi tuh disuruh tuh? Dari penataran? Iya. Astagfirullah. Siapa yang ini bayar di lo tuh? Siapa ya? Udah lupa dong, pokoknya udah lama banget pokoknya. Yang panjangnya sampai sedengkul juga ada. Biasalah, pokoknya turun-menurun cewek itu tempat nitip barang ya. Itu tas saya semua isinya penuh. BR semua? Nggak ada ganti-gantian? Enggak. Sama Gustono palingnya? Gustono iya, sama almarhum Toyok, tempatnya almarhum Cimin, tempat nyimpen BR. Sehari-hari naik apa basisnya? Lebih banyak naik apa? Waktu itu kereta bang. Kreasor. Cuman kadang-kadang karena saya rumahnya paling ujung Cibitung, saya nggak selalu naik kereta. Jadi kalau misalkan di Bula Kapal lagi ada 9A, saya naik 9A sendirian. Nggak ikut basis. Dari pertama kali pakai putih abu-abu. Ikut basis, cuma sesekali aja kalau misalkan lagi males ke ikut basis. Ya, males ke stasiun, saya naik 9A. Berarti naik dari penataran juga naik Kreasor. Iya. Ada kesan cerita gak di penataran waktu di Bonser? Waktu masih putih biru nih, ada cerita yang diingat gak? Iya itu paling yang teman-teman ya disuruh ini BR dari penataran. Turun tuh di stasiun Klender, saya nggak tahu dia tuh, lupa nama musuhnya siapa. Pokoknya ada di Cawang, Cakung ya bang ya. Cakung. Anak-anak turun, BR-nya ngambil sama lo. Ya.
Berarti lo bagian logistik gitu. Nah, begitu pakai putih abu-abu, kelas 1 apa yang Noni inget nih kesan pertama nih? Emang dari pertanaran udah ribut anak-anak? Ribut. Astagfirullahaladzim. Dan lu tahu itu? Tahu. Makanya kata saya, ih, ini orang mau sekolah mau ngapain sih? Dan lu terus maju, maksudnya nggak ada, wah gua nggak jadi ya, takut atau mundur? Enggak, pada saat itu ya udah nikmatin aja. Soalnya masih baru juga, belum capek juga saya, belum ngerasain saya lelah gitu bang, pulang pergi jauh gitu belum, ya udah ikutin aja. Dari penataran ribut, pakai putih abu-abu pertama juga ribut, sampai berangkat sekolah, sampai sekolahnya tuh kan nggak jelas jamnya ya, jadi kebanyakan saya nggak masuk dah tuh bang. Jam pertama? Iya, jam pertama nggak masuk ya udah bablas aja, nongkrongnya di belakang tuh tukang bubur. Sampai jam akhir? Jadi sekolah lu tukang bubur, pindah? Terus udah gitu sampai ibu saya dipanggil karena nggak ikutin pelajaran? Sekolah, iya dipanggil ke sekolah, dibikin lah itu jongkok-jongkok di depan kantor itu bang. Jadi harus ada orang tuanya yang datang, baru anak-anak yang bermasalah ini boleh ikut pelajaran lagi gitu. Udah pakai surat pernyataan. Itu Itu selama berapa bulan lo begitu sekolah? Gak tahu. Sekolahnya pindah ke tukang bubur? Gak tahu, pokoknya judulnya sampai pada akhirnya ibu saya dipanggil gitu. Lupa deh pokoknya saya udah berapa lama, sampai namanya sekolah kan pasti ada batasan waktu ya bang ya. Sekian hari nggak masuk tanpa keterangan itu pasti orang tuanya dipanggil. Gitu ya udah dipanggil ibu saya, ditanyain tuh kenapa ini kok jarang masuk. Ya alhamdulillah ibu saya datang terus ngomongnya nggak sampai ngejatuhin saya gitu. Oh ini pak, anak saya nggak masuk tapi anak saya ada di rumah kok, nggak kemana-mana gitu. Karena saya sekolah tiap hari. Terselamatkan lo ya. Ibu saya. Sampai surat pernyataan itu selesai, perjanjian selesai, lo masuk kelas. Tetap aja. Baru masuk kelas, tapi ya begitu jarang. Pokoknya kalau biasanya jam pertama lah nggak dapet. Biasanya jam pertama yang nggak dapet. Harusnya kan lu tahu jam pertama nggak dapet, jam kedua jam ketiga harusnya masuk dong. Lu nggak masuk waktu itu? Kalau pengen masuk saya masuk bang. Lu nggak masuk? Kalau nggak pengen masuk udah capek ya udah di tukang bubur aja. Dan lu menikmati itu? Ya nggak mau sih bang. Ternyata sekolah STM begini doang ya. Jadi tahu nggak bang? Bang, di saya di SMP nih, mohon maaf ya bukannya saya ini ya, di SMP tuh saya juara umum, dapat beasiswa. Pokoknya terus saya masuk kelas unggulan, ya bang ya. Di STM itu bener-bener nilai saya astagfirullahaladzim, sampai saya malu ngeliat rapot saya sendiri. Ada 5-nya juga bagus ya, 4 semua. Sama sih sama gue. Ijazah gue 7-nya cuma 4, yang lain 6. Di ijazah bagaimana di ijazah? Bagus-bagus nggak? 6 semua. Lah alhamdulillah. Lah saya lebih parah daripada itu. 5 semua. Nah, lebih parah daripada itu. Lulus aja udah alhamdulillah saya. Nah, di kelas 1 ada kejadian yang nggak pernah lupa gak? Kelas 1. Ini ngomong di jalur atau di sekolah? Kelas 1. Kalau saya kelas 1, Bang Pace kelas berapa ya? Beda setahun. Oh, berarti kelas 1. Bang Pace kelas 3. Kelas 3. Nah, ada tuh Bang. Yang nggak pernah lupa. Pace 99 pernah tampil di episode kedua. Saya ingetnya soalnya basis Nyos 300 Bekasi. Soalnya saya inget Bang Pace ada cerita waktu itu. Oh iya, berarti waktu itu saya kelas 1, Bang Pace berarti kelas 3 ya, masih ada ya. Jadi ceritanya berangkat sekolah nih Bang, biasa. Naik kereta. Turun deh tuh ya, turun kan jalan kan berarti dari stasiun ke sekolah. negara. Iya, ternyata di situ udah ada anak BM yang nungguin. Udah ada anak BM yang nungguin, jalan aja nggak ngerti kalau ada yang nungguin itu. Jadi jalan, ternyata diserang tuh Bang dari pintu kereta. Anak-anak kan nggak ada persiapan, jadi kan mau nggak mau pasti mundur dulu. Sedangkan saya perempuan, rambutnya bondol kan. Nggak ngerti kalau mereka itu nggak ngerti kalau saya ini perempuan. Lari, saya belakangan karena kan susah Bang lari, ada batu-batunya gitu. Nyari sekali 1 meter kayaknya nih, 1 meter ini udah digini-gini kan. Mati lu. Samurai. Iya, Samurai. mati lu, saya nggak ngerti itu apa, pokoknya mati lu.
Pas gitu ada anak BM, karena saya kenal juga sama anak BM, banyak kenal sama anak BM. Terus dari apa tuh namanya bang? Pintu kereta? Bukan, Peron? pagar. Dari pagar dibilang, oh jangan itu Noni gitu. Pas saya dengar nama saya dipanggil, jangan itu Noni, jangan gitu. Saya nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Saya nengok ke belakang, ini udah gini, ya Allah lu Nan, langsung dia yang mundur, saya balik. Kalau kagak diteriakin bang, saya udah kagak ada di sini. Itu beneran udah tinggal udah ngebagi ya. Ya Allah, pas dia udah begini, ada yang bilang, jangan itu Noni tuh, gitu. Noni jangan itu Noni. Terus saya nengok, nama saya dipanggil, saya nengok. Udah dibelah gini. Udah begini bang, akhirnya dia nggak jadi, mundur. Gitu kan. Jangan lo gitu. Iya jangan lo udah mundur gitu bang. Ih, serem banget deh pokoknya. Terus tapi anak-anak ngebalikin lagi. Iya, terus ngebalikin lagi. Anak-anak kebalikin BM. Iya. Kayaknya waktu itu yang kejadian almarhum Eka ketembak kepalanya tuh saya kelas 1 ya bang? Kagak. Saya kelas berapa tuh? Itu kelas 2. Itu kan 2. Lu gondang pas gua merit. Lu kagak dateng. Emang? Kelas 2 tahun 2000. Kelas 3 malah itu. Ih, enggak, bukan kelas 3 saya. Emang sih kelas 3 waktu itu yang pas almarhum Eka ketembak kelas 2 kelas 2 itu. Nah, itu yang paling lo nggak inget tuh kan, yang istilahnya untungnya terselamatkan ada yang teriak nama lo. Iya. Mungkin anak pisangan juga kali ya. Tapi emang saya tuh lagi sekolah tuh bang, saya nongkrongnya di mana-mana. Sama anak BM saya main ke sekolah BM. Karena di situ ada saudara juga kan, Mbak Mulyani tuh. Main ke situ, nongkrong di situ, saya nongkrong di Melayu sama anak-anak BM. Jadi saya kenal banget sama anak-anak BM gitu. Makanya mereka nggak ngertiin kalau itu saya awalnya. Karena balik badan. Seperti itu. Pas kelas 2 itu kejadian Eka. Pas kelas 2 kejadian Ingat Eka. gua banget kejadiannya April 2000. Iya. Nah, ini almarhum Eka, basis Bekasi, anak Ranji, meninggal salah tembak sasaran, bener? Betul. Itu kejadiannya gimana tuh? Ya begitu juga, mau masuk sekolah, turun dari kereta, ada yang nungguin juga tuh bang. Ada yang nungguin juga, akhirnya ribut. Bentrok. Lama. Datanglah polisi. Rencana mau misahin. Cuman yang saya nggak ngerti, harusnya kan misahin begini ke bang. atas tembakannya. Tembakan peringatan, ini tuh tembaknya gini. Wih, begini? Iya, tembaknya kayak gini. Kebetulan waktu itu kayaknya saya ada di belakang deh, jadi saya lihat kayak gini, terus ketembak, jatuh. Gitu. Dan lu katanya yang ngangkat mayitnya? Enggak, terus siapa yang ngangkat? Gua banget. Tapi itu tahu Eka yang ketembak? Apa nggak tahu? Nggak tahu tadinya juga saya nggak ngerti apakah itu teman saya ataukah musuh daripada Bonser itu. Pas kena ada yang jatuh tuh, mereka minggir kan, bubar. Terus ada yang ngebilangin, ini temen lu kena tembak loh, gitu. Pas saya balik lagi, ya itu bener bang. Padahal itu orang nggak neko-neko deh dia mah. Maksudnya jarang ikut basis, orangnya juga nggak macam-macam. Dan kejadian di Eka kelas 3, lu kelas 2. Iya, berarti soalnya kata yang melihat, dia itu jalan aja bang. Jadi dia ngerasa kalau dia itu nggak ikutan, gitu. Jadi dia jalan apa bagaimana, apa setelah bentrok itu dia jalan tembak langsung di TKP. Mati di tempat, meninggal. Terus nggak sempat bawa rumah sakit, udah meninggal? Iya meninggal di situ. Nah, kejadian setelah itu katanya banyak cerita tuh chaos. Apa yang lo ingat? Jadi rusuh sampai akhirnya ada mobil polisi deh kalau nggak salah, motor apa mobil polisi gitu yang dibakar sama anak-anak. Akhirnya datang lagi satu kompi. Kayaknya banyak deh bang, nggak satu batalion lah. Iya banyak banget itu. Brimob di depan sekolah. Iya, jadi sama pihak sekolah tuh jangan ada yang keluar, gitu kan, dijagain sama pihak sekolah, jangan ada yang keluar. Tapi anak-anak lawan. Tapi anak-anak tetap ada yang lawan. Akhirnya polisinya itu turun bawa tembakan, jur. Saya kan di luar bang, ikut orang-orang keluar sih. Sekolahan ditembakin. Sampai akhirnya polisinya itu masuk ke dalam sekolah. Itu kan pintu, setelah pintu gerbang kan ada pintu kecil itu masuk ke sekolah kan, itu kan cuma cukup untuk berapa orang ya masuk. Itu di situ umpel-umpelan bang. Itu sampai saya jatuh, keinjek-injek. Udah kagak ketahuan ada bentuknya saya kalau
untung aja kayaknya ada yang geret saya gitu, nolongin. nolongin. Serem banget ya pokoknya. Itu katanya ada polisi cewek yang kena ketarik kegencet pintunya sama anak-anak. Kalau di ceritanya si Ambon sama Cumi, mungkin pokoknya yang inget itu lo keinjak terus lo langsung masuk kelas terus ditutup. Tapi nggak selesai sampai situ katanya kelasnya. Anak-anak nyerang kantor polisi balik lagi. Iya, itu parah itu. Sumpah. Nyerang kantor polisi balik lagi. Gantian anak-anak nyerang kantor polisi. Iya. Polisi juga nggak terima bang. Karena dibikin chaos anak-anak. Walaupun Bonser ada korban salah tembak, anak-anak nggak terima, bales lagi ke polisi. Yang di kantor yang Jeddah Urip. Itu tragedi memilukan buat basis Bekasi yang korban salah tembak di tahun 2000 bulan April yang gue tahu. Dan peringatan terus tuh. Saya ngeri banget bang. 2 kali saya ngeliat temen saya yang kena ketembak palanya. Oh si Terki. Bang. Itu kelas berapa Terki? Terki basis Nyos 300. Dia angkatan saya. Kejadiannya kelas berapa? Kelas 2 juga? Kayaknya sih kelas 2 deh. Pokoknya dia ya, seangkatan sama Terki saya. Nyos 300 masih hidup ya insya Allah ya? Nggak ngerti, mungkin masih. Kalau Terki kejadiannya gimana? Kalau dia saya nggak paham, pokoknya dia ribut terus kena ketembakan palanya. Di tempat yang sama kejadiannya? Bukan, itu pisah yang lain gitu, bukan pada saat itu, bukan. Jadi ceritanya saya taunya pokoknya nggak bareng bang, itu nggak bareng. Jadi kapan lagi gitu ada kena katanya kepalanya, kena kepala ditembak gitu kan. Terus saya sama temen-temen itu datang ke nengokin ke Cipto. Itu pertama kali saya ke Cipto bang. Saya takut. Kok Cipto serem banget gitu zaman dulu ya. IGD Cipto lah. Bukan, dia bukan di IGD-nya bang. Jadi dia tuh udah masuk kamar rawat dengan pasien-pasien yang keadaannya mengerikan juga gitu. Masuklah ke situ, saya nggak berani ngelihat itu. Jadi kan palanya kan kayak gede gitu kan ya bang ya. Namanya ketembak palanya kan ya, palanya kan gede. Terus saya ngelihat itu kok kayaknya kayak matanya kayak ngeliatin saya, tapi saya nggak ngerti. Sekitar gini. Pokoknya takut deh bang. Nggak lama saya udah keluar, saya takut, ngeri. Soalnya kan ditembak palanya, jadinya palanya gede terus matanya kayak nggak jelas gitu ngeliatnya kemana, cuman ngeri, serem. Takut ya pokoknya. Tapi alhamdulillah hidup ya. Hidup karena sih. Katanya pertolongan bapaknya habaib ya. Mungkin, cuman emang saya pokoknya Al-Hadat pokoknya dia angkatan saya ada lihat teman saya ketembak palanya yang masih hidup, alhamdulillah tuh keadaannya seperti itu. Saya ngeri, takut saya. Itu kejadian mengerikan itu yang Noni inget, yang nggak lupa sampai sekarang itu. Iya. Sama satu lagi bang, tapi bukan cerita menyedihkan. Apa tuh? Jadi ceritanya ulang tahun saya yang ke-17. Jadi saya nggak bikin, saya ulang tahun datang teman-teman gitu, enggak kan. Cuman teman-teman Bekasi ngerti nih kalau saya tuh ada acara di rumah. Ternyata yang datang itu bang dari basis mana-mana, ada kali 100 orang yang datang. Semua basis? Iya, dari Priuk, dari mana-mana deh. Dari mana-mana datang tuh naik kereta, sampai orang-orang di perumahan saya pikirnya habis tawuran. Itu bener-bener cerita, saya inget deh sampai sekarang. Banyak banget bang, itu penuh dari rumah saya sampai depan gang. Berapa meter ke sana tuh anak-anak semua, anak Bonser semua. Iya. Nggak tahu pada nyari banda kali ya. Nggak ngerti. Nyari banda sampai Cibitung. Bisa jadi. Dan tuh nggak lupa tuh. Ada lagi kelas 2 lagi. Kelas 2 apa kelas berapa ya? Kelas 2 yang kata saya nyasar ke Blok M. Iya, itu bisa nyasar ke Blok M, nyamperin cowoknya atau ngapel atau diajak cowoknya jalan-jalan ke sono. Pengen tahu, kita tahu. Karena yang satu kan udah tampil 2 episode. Sekarang kita lebih pengen tahu cerita di Blok M, coba ceritain. Gimana itu? Harus diceritain. Ceritain lah, karena kan yang satu udah cerita, ya kan? Iya. Ya itu tadi ceritanya. Jadi saya kan terkadang nggak ikut basis nih. Nah ceritanya waktu itu berangkat sekolah, ya kayak gitu saya lihat 9A lagi ngetem tuh di Bulak Kapal.
udah aja pede aja saya turun di belakang kapal. Ternyata pas saya turun 9A-nya jalan. Lah Iya, terus 9A-nya jalan. Nah di belakang 9A itu ternyata anak kapal banyak, Bang. kapal Blok M. Iya, saya nggak ngerti kapal mana, pokoknya anak kapal aja. Nah udah gitu kan saya udah tanggung, Bang, saya udah jalan. Padahal saya tahu itu banyak anak sekolahan di situ. Cuman mau balik lagi pastikan tensin ya, Bang, ya udah jalan aja gitu. Pas gitu langsung tuh dideketin tuh, diputerin, lu anak bonser lu ya, lu bawa apa lu, kayak gitu kan. Dikelilingin lah pokoknya. Iya. Kalau menurut bapak yang itu kan katanya ada konfirmasi dulu kan ya. Ini ada cewek bonser bagaimana gitu kan ya, udah kerjain aja gitu kan. Saya nggak ngerti tuh. Intinya udah tuh pokoknya saya dibully sih enggak. Katanya kan dibully, saya nggak dibully, cuman ya gitu deh, wah lu anak bocah lu mau kemana lu, ayo kan gitu ya, diperiksa tasnya tuh segala macam, lu wah udah pokoknya digos dari situ, Bang. Nah ceritanya ada anak kapal yang bayar sama saya nggak tahu orangnya siapa. Bukan yang pernah tampil bukan ya? Bukan. Oh terus? Jadi itu biangnya Biangnya sebenarnya biang rusuhnya dia tuh. Cara PDKT-nya begitu. Yang bikin saya dikerjain itu orang itu. Terus? Udah gitu ada yang baik sama saya bilang gini, udah naik 27 aja. jangan naik, enggak bilang 27, udah lu naik mobil yang mana aja deh gitu pokoknya. Dia bisikin gini, deketin saya kan, udah mendingan naik mobil mana aja, yang penting jangan di sini gitu. Daripada lu habis sama anak kapal. Iya, daripada habis sama anak kapal, orang barang-barangnya udah mau diambilin sama dia, Bang. Ada waktu itu CD, saya inget banget CD lagunya Bruri tuh. Jadi titipan ayah saya suruh dikasihin ke adiknya yang ada di Pisangan, om saya. Dipikir, wah ini CD apa ini, begitu CD ini lo ya gini-gini gitu kan. Bang, sama di mana? Itu diambil sama dia, ya periksa aja orang tuh CD musik kok, dipikirnya CD Bokep. itu, ya. Terus? Akhirnya saya dengar dari orang itu, anak kapal itu, saya nggak tahu siapa. Saya ikutin tuh, oh ya udah, dalam hati saya udah nyebut astagfirullahaladzim, mati dah gua, ya? mati dah gua di sini, gua udah dah, ya kan emang ya bisa-bisa gua kagak pulang. Dan akhirnya ada bus Mayasari lagi tuh, saya naik aja lah. Kagak tahu itu kemana. Kagak tahu kemana, saya nggak lihat itu tulisannya pergi kemana. Pokoknya nyari selamat lah ya. Nyari selamat. Saya naik, Bang, saya naik, anak kapal naik Naik lagi. juga. Ya Allah. Iya, akhirnya saya duduk di pojok deket jendela. Di situ udah ada 2 orang kan, saya mau menyelamatkan diri saya ya. Saya duduk di pinggir jendela, orang saya sendirian, Bang. Ya kan, secara keringet dingin udah pada kayak gini. Gua jangan sampai dipretelin lagi nih. Iya. Pas gitu udah dideketin tuh sama dia. Wah, lu gini. Lu mau kabur lu ya, masih aja ditongkrongin kayak gini. Udah kayak gitu, ternyata mereka alhamdulillah mereka turun. Ada 1 orang yang bilang, turun. Mereka turun di Blok M. bukan Tor di Timur. Tor Timur. Udah saya maju terus, saya bingung ini saya naik Blok M. mobil kemana, naik bus mana ini gitu, patas mana. Tahu-taunya sih ke Blok M, Bang. Tapi anak kapalnya turun. Anak kapalnya turun, saya ke Blok M. Nah kata saya, astagfirullahaladzim, ini saya ke Blok M lah, kesarangnya dia pisan kan. Kesarangnya dia. Akhirnya ya Allah, Bang, alhamdulillah ya saya masih dikasih umur. Saya sampai sekolahan, Bang, jam berapa? Jam 4 sore. Enggak, di Blok M enggak ada masalah. Enggak, orang saya kan ngeri, Bang, pakai celana. Oh, pakai celana lagi. Pakai putih Ketahuan abu-abu. banget STM. Iya, akhirnya udah. Tapi enggak ada masalah di sana. Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saya cari momen yang pas saya harus turun dari 27. Saya lihat wah itu mau patas yang mau bus Pulau Gadung. mau ke 57. Pokoknya yang ke arah sana lah, saya ngerti. Ke Romangun ya, Bang, ya. 300. Iya, akhirnya saya turun langsung naik itu saya. Selamat. Sampai sekolah selamat. Terus ditanya sama temen-temen, "Lah, Non, lu kok baru nyampe?" "Iya, emang ada apa?" "Enggak ada apa-apa." Habis shopping di Blok M. "Dari mana lu, Ginari baru datang?" Dari Blok M." "Ngapain lu ke Blok M?" "Enggak ngapa-ngapain." Malu kan ya, Bang, ya. Lu nggak bilang sama anak-anak di itu nama anak kapal? Enggak. Nggak cerita? Enggak. Satu pun nggak cerita? Ada waktu itu saya cerita, tapi cuman kayak gini aja. Buset deh, tadi gua ini gitu doang. Tapi enggak sampai dendam balikin. Ya. Itu kan lagi pula kan saya enggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Masih kasih selamat sama kapal. Karena bapak itu kurang ajar tuh. Dia Ada lagi
betul itu apa, ada satu orang itu Luken ya, itu bencinya sama saya ya Allah. Luken kapal. Benci banget sama saya, ngelihat saya tuh kayak ngelihat musuh, beneran musuh gitu, padahal kan saya perempuan ya bang ya. Terus udah lewat juga kan masanya, tapi tetap aja masih aja kesel sampai sekarang kayaknya sampai sekarang. Luken Blok M. Luken nggak ngerti yang mana ya, pokoknya Luken kapal. Lu ngomong di sini nih baru di Bonser Channel nih. Kelas 2 masih pemantiknya banyak, ingatannya banyak. Sekarang kelas 3 apa yang lo inget? Kelas 3 capek sih bang waktu itu saya. Jadi yang saya ingat itu pas saya mau naik kelas 3 ya, berarti kelas 3 ya, capek sampai nggak pengen sekolah. Udah capek banget. Capek di perjalanan. Sampai di perjalanan. Terus saya, apa karena ada kejadian sesuatu bikin lo malas sekolah? Ya karena nggak mau tawuran ya? Bukannya nggak mau tawuran juga, capek gitu bang, capek deh. Terus sempet mau berhenti. Udah kelas 3? Mau berhenti, saya mau sekolah di sini di SMA. Terus? Cuman di SMA saya dibolehin masuk di situ, cuman saya harus mengulang lagi. Dari kelas 1? Akhirnya ya udah deh. Sempat berapa bulan nggak sekolah tuh? Nggak sampai bulan-bulanan sih bang, jadi males aja gitu. Jadi sekolahnya Nggak berangkat. tuh nggak, ya sekolahnya tuh nggak setiap hari, males aja gitu, males. Berapa lama begitu? Nggak ada gairah lah ya? Oh sempat begitu? Bukan karena ada kejadian apa? Takut? Bukan kejadian itu, makanya ada deh kejadian yang bikin saya males sekolah. Off the record. Off the record. Tapi akhirnya lulus ya? Lulus dengan nilai ijazah yang tidak memuaskan. Tapi bisa jadi guru sekarang. Ya itu jalan hidup. Dan ini sekarang kerjanya PNS, ngajar di SD negeri di daerah Cibitung. Ya alhamdulillah hidupnya normal sekarang. Terus apa yang lo dapat dari Bonser selama 3 tahun? Yang saya dapat selain cerita-cerita itu ya bang ya, jadi begini, banyak orang yang berpikir kalau anak perempuan yang sekolahnya udah di STM itu kurang baik gitu. Terus ada juga mindset beberapa orang, pastilah ini anak nggak bener gitu kan, karena bergaul di dunia laki-laki gitu kan, pasti ini udah diapa-apain begini. Tapi sebetulnya untuk diketahui saja, kalau kita ini sekolah di STM yang mayoritas adalah laki-laki, kita tuh lebih dijaga bang. Malahan kayak ratu lah ya. Malahan tuh nggak ada yang gimana, yang macem-macem, pelecehan tuh nggak ada. Malahan kita lebih ke dijagain. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang ngeselin, yang tas saya diambil sama teman saya ditukar sama almarhum Robi, tas baru saya. Robi Lebak Buaya. Non tuker ya non ya, lu tas lu jelek, wih ini Nike nih beneran nih gitu kan ya, tuker doang sebentaran. Tas saya baru bang, ya kan, sampai sekarang muka dibalik-balik. Orang udah nggak ada ya bang. Robi basis Pondok Gede. Almarhum angkatan ya. Nyamuk. Sepupu Lo kan? sama Robi sekelas? Sekelas sama Robi. Sama Nyamuk? Sama Nyamuk enggak. Nyamuk enggak. Dayak? Enggak sekelas. Enggak sekelas. Ya itulah bang, cerita-cerita. Saya makanya sampai sekarang nih, anak saya laki-laki nggak saya kasih masuk STM bang. Tapi masuk SMK? Masuk SMA. Saya bilang, kakak udah nggak usah masuk STM, karena saya ngerti dunia STM tuh kayak gimana kalau untuk laki-laki ya bang ya. Udah masuk SMA aja lo yang banyak cewek. Ya. Udah gitu COVID ya bang, nggak sekolah. Ada nggak kejadian yang selain tadi yang bikin lo kepepet atau lo antara hidup dan mati selama di Bonser? Ya itu. Oh yang di kapal. Yang di kapal, terus yang di pintu rel yang anak BM itu. Ya itu. Itu aja ya. Kalau romantis nggak ada di sini ya.
Jangan diceritain ah. Kalau kisah lucu ada? Kisah lucu yang apa? Kisah lucu kapan sih? Kisah lucu yang lo ingat di sekolah atau di jalur nggak ada? Enggak ah. Ada. Waktu itu ceritanya saya bolos sekolah bang. Terus main kan sama anak kapal ya kan. Sama yang pernah tampil tuh. Ikut dia tuh kan. Nah, ceritanya ikut ke jalur ke Blok M, naik bus, saya nggak ngerti naik bus kemana. Dibilangin diam-diam di sini. Di Blok M? Enggak, di dalam bus tuh ceritanya. Mereka cerita mau nurunin bang. Mau nurunin musuh, anak kapalnya. Iya, diam-diam di sini ya gitu. Iya, saya menurut aja ya bang. Dia pada turun ribut, saya sendirian bang di bus. Saya kayak orang bego ya. Ini bus saya mau kemana saya? Gitu kan. Anak kapalnya ribut. Turun semua. Saya ditinggalin sendirian. Orang kata jangan kemana-mana, diem-diem di sini. Lah sedangkan mobilnya aja jalan terus. Mereka kan ribut di bawah bang. Nggak mungkin naik mobil itu lagi. Iya kan, di logika saya lah mobil aja jalan terus. Mereka nggak mungkin dong naik itu kan. Akhirnya saya bengong aja di mobil aku. Saya bego banget ya. Ngapain gue di sini gitu kan. Kenapa nggak turun juga? Kenapa nggak turun juga kan gitu ya. Akhirnya udah ada seberapa jauh, beberapa ratus meter, udah turun aja lah. Gitu ya bang ya. Terus nggak ketemu lagi? Udah turun tuh, saya diam aja tuh ya. Terus akhirnya ketemu lagi, naik. Astagfirullah. Abis dia ribut? Iya. Kayak orang bener kan saya bang, saya ditinggalin di bis sendiri. Derita punya pacar anak STM. Iya. Itu kisah romantis, bukan kisah lucu. Lucu loh bang, kalau saya ditinggalin di mobil sendirian. Menurut saya sih lucu, nggak tahu dapet abang. Pernah ngeliat kejadian ngeri gak selama sekolah? Selain si Eka sama kejadian yang ngeri nih, temen di mata kepala lo sendiri yang gak lo lupa? Yang pada saat tawuran yang ngeri yang ngeri ya kalau disambitin dalam kereta, itu disambitin bang, itu ngeri tuh menurut saya. Itu doang. Soalnya saya pernah bang, ya Allah, itu dalam kereta kan disambitin dari luar, tong kayak batu yang kaca kereta pada ampar-amparan, batu melayang ya gitu deh bang. Ngeri tuh menurut saya. Ngeri karena itu terjadinya langsung di diri saya. Tapi gara-gara saya sekolah di Bonser bang, saya pinter naik peron. Naik ke atas kereta. Pinter naik ke atas kereta. Apa ya, auranya apa fantasinya beda ya di atas kereta. Jadi saya harus bisa gitu. Naik di atas kereta. Terus naik peron kan tinggi. Malah ada listriknya kan? Terus kan naik kan peron kan tinggi bang, dari rel itu zaman dulu tuh kan. Itu naik ke situ ya kan. Itu saya berpikirnya saya harus bisa gitu, walaupun saya perempuan saya harus bisa, karena saya nggak mau nyusahin teman-teman saya yang lain. Terus yang di luar batas perempuan lah ya. Turun di tol ya kan, di atas sekolah kan ada tol tuh bang, terus harus nyebrang jembatan. Iya, ini sekarang ada tandanya bang, gara-gara nyebrang jembatan. Ternyata pas saya ini ada robek, tapi celana saya nggak apa-apa. Kok perih ya, pas saya lihat ternyata robek. Itu kenang-kenangan apa yang dilakukan cowok lu ngelakuin juga. Kalau ngalong, cerita ngalong apa ya lu? Ya itu saya main tuh ke Genjing. Ya kan? Wah, ini kan versinya ke Blok M nih. Sekarang kita cerita versi yang ke Genjing ya kan. Cerita romantis lagi. Kalau ke Genjing ya kan. Nih, aduh, baru 2 nih, mungkin ada 4. Enggak, udah banyak. Kalau cerita Genjing gimana nih? Nih kenangan lo nih di basis Genjing. Di basis Genjing. Kalau ngalong basis Genjing terus. Anak Genjing dikit penyakit tuh. Emang. Jawara semua tuh. Sama anak Bekasi. Iya. Tapi kalau di Bekasi kan emang saya mah kan nggak ada apa-apa ya. Waktu itu pernah bang saya tembak anak Bekasi waktu kelas 1. Nggak, saya kagak mau ya, ditembaknya di kereta. Kenapa anak Genjing mau? Anak Genjing tuh ceritanya setelah dari bapak itu. Nanti yang di Genjing kita tampilin juga, masih belum mau nih sampai sekarang, kurang ngajar nih anak itu. Rumahnya di Tangerang, di Kota Bumi, gue samperin karena dia udah cerita. Ya terus? Ya nggak gimana, pokoknya
Kalau ngalong tuh ke rumahnya Oblay. Nah, disebutin orang. Nongkrong di situ bareng-bareng di situ sama si Aut ya, sama si Tulus, Cemong, sama Yasir, Cemong, Kimung, dia semuanya tuh di situ. Ya terus sampai waktu itu bang ceritanya, saya mah bang bandelnya bukan bandel ini ya. Jadi saya selain punya teman-teman di sekolah, saya juga punya geng-geng cewek, ponakan-ponakan abang tuh. Iya, Lia, Sari. Ya, Mbak Mul kan, Mul. Nani, ya. Jadi ceritanya, wah itu mereka kan kita sering ajak-ajak ajak-ajak, matra, warimba. Jadi ceritanya bukan gue yang ngajarin, bukan. Dia dulu yang bandel, baru gue. Jadi ceritanya mau pergi ke situ, dapat kabar, non Oblay kena, ya kan matanya. Terus akhirnya saya pergi ke situ, ke Cipto lagi saya bang. Seleka Oblay kena, ente Noni ke Cipto lagi. Cipto lagi. Terus? Tapi keadaannya ya gitu, kasihan matanya. Matanya katanya kena kaca ya. Iya. Itu kenangan dari bahasa gitu. Kayaknya sampai sekarang dia kayak gitu Obi. Ingat film Dilan sama sebenarnya ceritanya. Kenapa? Dia milihnya. Ya. Nggak apa-apa Per ya. Lakinya ada di depan gua biar tahu. Nah sekarang yang terakhir, apa yang Noni seselin di Bonser nih? Ada penyesalan nggak? Sesalkan. Kejadian yang disesalin? Ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Dengan suasana sekolah kayak gitu, Noni menikmati. Saya malahan lebih bersyukur punya banyak teman, walaupun sekarang sudah lulus ya bang ya, tapi komunikasi masih tetap lancar dengan adanya grup-grup gitu ya bang, yang malahan tadinya saya nggak kenal, ini abang kelas saya, ini empok kelas saya gitu, akhirnya saya kenal. Ya saya bersyukur lah, alhamdulillah kekeluargaannya juga bagus. Berarti nggak ada rasa penyesalan ya. Kalau gua kan penyesalan karena ijazah gua nilainya begitu. Iya itu juga iya itu. Tapi karena sekarang apa yang didapat dari Bonser sih sebenarnya pelajaran? Ada gak sih? Agak ada. Tapi bisa bang. Saya mah bisa nih bener-benerin listrik. Kan jurusannya elektronik kan? Iya tapi malahan ke elektro dulu pas lagi sekolah pernah di rumah tuh ada sound mati. Saya bongkar mata tambah hancur. malahan parah. Malahan sekarang mah saya masih Bu Tuti bukan? Iya. Masih Bu Tuti. Sama ada bu guru bahasa Indonesia apa bu guru bahasa Inggris tuh yang cantik, yang kalau Bu Loli ngajar pakai roknya pendek tuh anak-anak liatin Bu Loli gitu. Iya. Bu Loli. Iya, itu orang Pisangan. Oh orang Pisangan. Nggak, saya nggak ngerti. Cuman saya taunya itu bu gurunya cantik kalau ngajar pakai rok pendek. Itu orang Pisangan. Orang Gan situ juga. Masa? Sebelah rumahnya Lia. Bu Loli itu. Iya. Ya. Ini udah 40 menit. 42 menit. Yang kesan-pesan dah buat fans Noni nih yang by request. Noni lumayan tinggi di Bonser Channel, kita bisa tampilin, dia bisa mau berbagi di Bonser Channel. Apa yang Noni mau sampaikan untuk teman-teman, say hello atau mau minta maaf atau istilahnya mau memaafkan, silakan sampaikan. Sekarang atas permintaan sebagian teman-teman, saya udah ada di sini. Tapi maaf, cerita saya nggak kayak yang lain. Jadi ya saya hanya bisa berpesan. Boleh pesan ya bang? Boleh. Tawuran mah udah nggak zaman. Tawuran udah nggak zaman. Jangan cuma karena pengen gaya-gayaan. Pengen nyari terus, nama. Pengen nyari mau gedein nama sekolah. Mau gedein nama sekolah. Nama sekolah lu udah gede. Tanpa lu juga udah gede. Udah ada tuh sekolahan. Jadi nggak usah mempertaruhkan masa depanmu untuk hal-hal yang hanya membuang waktu. fata morgana lah ya bang ya, nggak akan ada hasilnya.
nggak bisa dibayar juga. Lo mau jajan, lo mau makan, ini dari sekolah ini terus gratis, enggak. Nah, jadi sekarang mah sekolah aja yang bener, belajar yang bener supaya mempunyai masa depan yang cerah. Nah itu berarti untuk generasi sekarang ya. Begitu. Ya. Yang lain salam kenal. Iya, intinya Bu Guru ini sama ngasih ujangan kayak ke muridnya nih. Maaf. Dan buat yang ketiga kali setelah Yuni, Elis, sekarang Noni, nanti yang lain anak Srikandi Bonser yang akan kita tampilin. Dan kebetulan masih sekitar Bekasi gua karena musim hujan dan faktor COVID-19 gua nggak bisa jauh-jauh. Dan ikutin terus kisah-kisah Srikandi yang mungkin satu persatu ada waktu bisa gue datengin. Dan terima kasih nih Non telah berbagi, makasih waktunya. Walaupun dekat dan rumahnya deket, baru ketemu lagi nih, biasanya cuma by WA. Buat teman-teman Bonser Channel di musim hujan ini tetap semangat. Pandemi COVID-19 ini semoga sehat semua, dan Bonser Channel selalu menebarkan virus perdamaian. Amin. Kita kampanye bareng-bareng, Tom. Stop tawuran. Pelajar. Salam bendera, salam hitam merah hitam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.